lagi. Dan satu janjiku. Dan satu janjiku takkan berpaling darimu. Terpujilah Engkau Tuhan Allah yang agung maha mulia. Atas kesaksian para nabi, kami memuji dan menyembah Engkau. Oleh ketetapan-ketetapan-Mu, hukum Taurat-Mu, kami memuliakan Engkau. Oleh karena Injil Kristus dan kesaksian para rasul, kami memuliakan Engkau, ya Allah yang mulia. Saat ini berikanlah kami roh kemuliaan-Mu dan terang cahaya kehadiran-Mu, supaya kami mampu membaca firman Tuhan, mengerti, memahaminya, dan melakukannya dalam hidup kami. Melalui Yesus Kristus Tuhan kami, Tuhan yang penuh dengan kemurahan, kami berdoa. Amin. Silakan duduk. Silakan boleh mengambil tempat para pelayan. Saudaraku, seperti yang sudah diumumkan di sosial media, hari ini kita akan merenungkan sebuah tema, yaitu yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Tapi sebelumnya saya mau memberitahukan saudara bahwa tema bulan ini, bulan April, adalah tema tentang paradoks. Ya, paradoks, apa artinya paradoks? Paradoks dalam kehidupan Kristen. Dan sebagian besar hidup kita sebenarnya kita sudah mengikuti standar dan norma yang kita terima sejak kita kecil, dan kita sangat akrab dengan standar-standar itu, ya. Karena kita dari kecil, dari orang tua kita sudah terpapar dengan kamu harus begini, ya. Kamu kalau mau sukses harus begini. Itu adalah norma standar yang kita terima, betul ya? Di sekolah juga gitu, ya. Supaya diterima di masyarakat dan supaya kita sukses, maka kita semua pernah diajarkan untuk percaya bahwa kamu harus memenuhi standar-standar ini, ya. Tetapi sayangnya disadari ataupun tidak kita sadari, standar-standar dunia ini terlalu fokus pada diri sendiri, mementingkan kepentingan diri sendiri. Meskipun saya juga menyadari bahwa memang kita harus berusaha keras untuk meraih kesuksesan, betul ya? Apapun profesi kita. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita juga harus hati-hati dalam membiarkan standar atau ekspektasi dunia ini, ya, di dalam mengatur hidup kita, karena tetap dunia ini sudah jatuh ke dalam dosa. Dan dunia ini lebih banyak mengajarkan kita untuk perhatikan dirimu sendiri, perhatikan keluargamu, pastikan dulu kepentinganmu itu terpenuhi, baru habis itu kamu boleh mempertimbangkan orang lain. Ya. Dunia lebih ingin menerima daripada memberi. Ya. Dunia mengajarkan kita untuk terus meraih bintang, berusaha naik ke puncak, ke bidang apapun yang kita geluti, dan juga melalui cara apapun, bahkan kadang menghalalkan segala macam cara. Sekali lagi, bukan sebuah yang salah kalau kita punya ambisi. Tetapi sebagai orang-orang yang sudah ditebus, kita harus belajar melihat hidup ini dari perspektif Alkitab. Daripada kita melulu membiarkan standar-standar dunia ini yang memotivasi hidup kita. Dan ternyata Alkitab ini penuh dengan paradoks. Artinya standar-standar ataupun norma-norma yang bertentangan dengan dunia ini. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, paradoks itu pengertiannya adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan, berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran yang dianut di masyarakat, tetapi sebenarnya itu mengandung sebuah kebenaran tersendiri. Ya. Dan memang banyak ajaran Alkitab, ya,
yang bercerita tentang paradoks, artinya kepercayaan yang bertentangan dengan pendapat dunia ini, budaya modern. Dan oleh karenanya selama 4 minggu ini kita akan belajar paradoks-paradoks yang ada di dalam Alkitab dan mencoba merenungkannya. Misalnya di Alkitab ada yang bilang, kerugian sesungguhnya adalah menghasilkan keuntungan. Rasul Paulus ngomong gitu ya, dulu yang kuanggap untung sekarang rugi. Lalu dikatakan kelemahan yang sesungguhnya dapat memberi kekuatan yang besar. Artinya dikatakan ada firman Tuhan yang mengatakan ketika aku lemah maka aku kuat. Ini juga paradoks. Ya, rugi, untung, lemah, kuat. Lalu akan dibilang memberi kepada sesama itu adalah pendekatan yang terbaik untuk kita menerima. Paradoks lagi. Suruh beri apa suruh menerima? Dan hari ini kita akan memulainya dengan paradoks yang mengatakan yang kita menjadi yang terakhir menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu menjadi yang terakhir. Mari saudara-saudaraku kita buka firman Tuhan dari Matius 20. Ya, jadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir. Matius 20 ayat 1 sampai 16. Saudara perhatikan Alkitab saudara dengan seksama ya, pelan-pelan saya akan membacanya dan saya akan mulai dari satu ayat sebelumnya. Ya, ini adalah perkataan Tuhan Yesus ya. Mulai dari ayat 30, Matius 19 ayat 30. Tetapi banyak orang yang terdahulu dan menjadi yang terakhir. Dan yang terakhir menjadi yang terdahulu. Lalu Yesus melanjutkan dikatakan, adapun hal kerajaan sorga sama seperti tuan rumah yang pagi-pagi benar keluar mencari pekerja untuk kebun anggurnya. Setelah ia sepakat dengan pekerja-pekerja itu mengenai upah sedinar sehari, ia menyuruh mereka ke kebun anggurnya. Lalu kira-kira pukul 9 pagi ia keluar pula dan dilihatnya ada lagi orang-orang lain yang menganggur di pasar. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku dan apa yang pantas akan kuberikan kepadamu. Lalu mereka pun pergi. Lalu kira-kira jam 12 dan jam 3 si pemilik anggur ini keluar lagi dan melakukan sama seperti tadi. Artinya dia menemukan orang-orang di pasar, ya, lalu mengatakan, ayo kerja di kebunku. Ya. Kemudian ayat 6 dikatakan jam 5 petang ia keluar lagi dan mendapati orang-orang lain pula. Lalu katanya kepada mereka, mengapa kamu menganggur di sini sepanjang hari? Kata mereka kepadanya, karena enggak ada orang yang mengupah kami. Katanya kepada mereka, pergi jugalah kamu ke kebun anggurku. Dan ketika hari malam, ya, jam kerja sudah selesai, tuan itu berkata kepada stafnya, mandornya, supervisornya. Dia bilang gini, panggillah pekerja-pekerja itu, ya, yang mulai direkrut dari pagi hari jam 6 sampai dengan jam 5 sore, lalu bayarkanlah upah mereka. Tetapi kamu bayarnya mulai dengan mereka yang masuk yang terakhir, yang jam 5. Hingga masuk yang paling pagi, yang terdahulu. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja pada pukul 5 dan mereka menerima masing-masing berapa? 1 dinar. Kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu. Ini maksudnya yang pertama. Ya, tadi yang terakhir dan seterusnya, terus yang pertama. Karena penekanan dari perumpamaan Yesus ini adalah tentang yang masuk paling pagi, yang pertama, dengan yang masuk paling sore, gitu. Ya. Maka datanglah mereka yang mulai bekerja kira-kira pukul 5 dan mereka menerima masing-masing 1 dinar. Lalu kemudianlah ayat 10, kemudian datanglah mereka yang masuk terdahulu, sangkanya akan mendapat lebih banyak. Tetapi mereka pun menerima masing-masing berapa? 1 dinar juga. Lalu ketika mereka menerimanya, mereka bersungut-sungut kepada tuan itu. Katanya, mereka yang masuk terakhir ini hanya bekerja 1 jam. Dan engkau menyamakan mereka dengan kami yang sehari
suntuk, kerja berat, menanggung panas terik matahari. Jadi mereka protes nih yang masuk pagi. Tetapi Tuhan itu menjawab seorang dari mereka, saudara, aku tidak berlaku tidak adil terhadap engkau. Bukankah kita sudah sepakat sedinar satu hari? Jadi aku adil. Sekarang ambil bagianmu, dia bilang, dan pergilah. Karena aku mau memberikan kepada orang yang masuk jam 5 sama dengan seperti kepada kamu. Ayat 15, tidakkah aku bebas mempergunakan milikku menurut kehendak hatiku? Atau kamu iri hati? Di dalam bahasa aslinya ini sebenarnya katanya adalah apakah matamu jahat? Optalmos poneros. Cuman lain menerjemahkannya adalah iri hati. Karena aku murah hati, apakah kamu iri hati karena aku murah hati? Lalu ayat 16, Yesus menjawab perkataan yang sama dengan ayat 30 tadi. Dikatakan, demikianlah orang yang terakhir akan menjadi yang terdahulu, dalam tanda kurung menerima upah. Dan yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dalam kurung menerima upah. Saudara-saudaraku, ini adalah konteksnya di Yahudi, di Israel. Orang Yahudi itu jam kerjanya atau harinya adalah 12 jam. Dari jam 6 pagi sampai jam 6 sore. Ya. Lalu ada pemilik kebun mau merekrut orang. Lalu dia datang, mungkin dia keluar jam 5 pagi terus dia cari orang. Ya, dia cari orang. Kemudian ada orang-orang, kepada orang yang pertama itu dia sepakat bahwa kamu kerja ya di kebun saya kasih 1 dinar sehari. 1 dinar itu adalah upah minimum yang sebenarnya sangat pas-pasan. Kalau dia punya anak 4 aja mungkin nggak cukup. Jadi ini adalah orang-orang yang sebenarnya marginal. Akhirnya mereka bekerja ya jam 6 pagi, tapi tiba-tiba jam 9 dia keluar lagi ke marketplace, ke labor, dia lihat ada orang lagi yang gak kerja, jam 9 pagi. Terus dia bilang, kamu mau kerja gak di tempat saya? Mau, oke, kamu silahkan kerja. Dia tidak lagi menjanjikan 1 dinar, tapi apa yang dikatakan, pokoknya apa yang pantas gue akan kasih sama lo. Jam 12 dia begitu lagi, keluar lagi 3 jam lagi. Jam 3 dia keluar lagi. Dan terakhir dia keluar lagi jam 5. Aneh saudara sebenarnya, jam 5 ngapain dia masih mencari pekerja? Karena jam kerja tinggal berapa lama? Tinggal 1 jam lagi. Tapi itu kenyataannya, dia cari, lalu orang itu ada, ngapain kamu nganggur seharian? Dari pagi sampai sore kamu nganggur. Ya karena gak ada yang berbelas kasihan sama saya. Gak ada yang kasih pekerjaan sama saya. Oke kalau gitu masuk aja. Dan dia bekerja. Pas jam 6 tank selesai, dia bilang sama supervisornya, bagi ini uang. Tapi semua orang 1 dinar. Mau kerja kapanpun 1 dinar. Dan kamu mulai bukan dari yang pertama. Kamu mulai dari yang terakhir. Jadi yang terakhir dipanggil, kamu kerja udah baik, kerja 1 jam, nih 1 dinar. Lalu pekerja yang masuk yang terakhir itu tentu bersuka cita ya. Dia mengucap syukur dan dia pulang. Dan begitu seterusnya. Ketika 1 dinar ini dibagikan ya dari yang kelima, yang keempat, yang kedua dan nanti yang terakhir, yang ke-1, dia udah mikir, orang sejam aja dikasih 1 dinar, betul ya? Ya, Markus rekrut pekerja ya juga ya, harian tuh ya. Ini pekerja harian nih, bukan pekerja bulanan. Ya kan? Lalu yang terdahulu, yang pertama ini mikir, mereka aja kerja cuma sejam loh. Cuma dapat 1 dinar, apalagi saya yang kerja 1 harian, ya yang kerja 1 jam itu kena panas nggak? Nggak kena panas ya, ya kan? Kan dia bilang gini, saya kerja dari pagi, kena panas teriknya matahari, jam kerjanya banyak, kamu kasih 1 dinar gitu. Ternyata di luar ekspektasi dia cuma dapat 1 dinar. Ya. Lalu dia gerundel, ngambek gitu bang. Ngedumel, gerundel. Ngedumel, kamu nggak adil. Saudara-saudaraku, benar nggak?
pemikiran si orang ini. Benar ya, menurut ukuran dunia ya benar dong, dia kerja lebih banyak. Kenapa dia cuma dapat 1 dinar? Tapi pemilik kebun itu bilang apa? Loh kan kita sudah ada perjanjian, udah ada sepakat. Saya cuma mau ngasih 1 dinar. Masa kamu bilang saya tidak adil? Saya adil dong, kalau kamu saya kasih 3/4 dinar saya nggak adil. Tapi saya kasih 1 dinar, udah pulang kamu. Apa kamu iri hati kalau saya baik sama orang lain? Saudara-saudaraku, kadang-kadang kita begitu ya. Kita ini juga menerima kasih karunia tapi masih nggak puas. Sehingga kita lupa bahwa kasih karunia Tuhan itu bukan karena perbuatan kita. Saudaraku, misalnya saya di sini punya uang banyak mau lebaran, saya bagikan sama saudara-saudaraku. Bung Sandy saya kasih 500.000, Lina 500.000 ya. Kemudian Elisna 500.000 gitu ya. Tiba gilirannya amin, haleluya. Ya kan? Wah, dapat semua 500.000, tiba semua dapat ya. Giliran Agus saya bilang nih Go, lalu saya kasih 5 juta. Gitu. Boleh nggak? Boleh lah, duit saya. Lalu Lina dan kawan-kawan Bung Sandy berhak nggak untuk nuntut marah kepada saya? Ini kasih karunia loh. You nggak bekerja apa-apa. Saya punya duit saya kasih. Jadi saya mau ngasih 5 juta ke Ago, ke Ivan atau siapa, kamu 500.000 itu kan adalah hak saya. Kecuali saudara bekerja, saya terus kasih beda-beda. Saudara-saudaraku, ini adalah cara pandang kita memandang kasih karunia. Tetapi saudara-saudaraku, kalau kita tidak bisa melihat perikop ini berdiri sendiri, dengan singkat saja sebenarnya di atasnya itu ada ceritanya. Saudara pasti pernah dengar ya, di ayat 19 itu secara singkat aja, saya nggak akan bacakan. Di ayat 19 itu kan cerita tentang orang muda yang kaya. Ingat ya ceritanya ya. Jadi Yesus lagi sama murid-muridnya, kemudian ada seorang muda yang kaya datang kepada dia. Terus dia tanya, "Guru, perbuatan baik apa yang harus saya lakukan supaya saya mendapatkan hidup yang kekal?" Nah, ini bicara kerajaan sorga. Lalu apa Tuhan Yesus bilang? Tuhan Yesus bilang, kamu dapat hidup yang kekal kalau turuti saja semua perintah Allah. Lalu si anak muda ini bilang, perintah yang mana? Di situ dikatakan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan berdusta, hormati ayah ibumu, kasihilah sesamamu, dan seterusnya. Lalu apa orang muda ini? Orang muda ini adalah seorang yang kaya dan seorang pemimpin. Dia bilang, oh semua itu udah saya lakukan. Gitu loh. Oh begitu kata Tuhan Yesus. Begini, kalau kamu mau sempurna, sekarang kamu pulang, jual semua barangmu, ya, jual semua hartamu. Ya. Di situ ada beberapa kata perintah. Dia bilang katanya, juallah, berikanlah kepada orang miskin, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Apa respons anak muda itu? Dia jadi sedih, dia nggak rela, lalu dia meninggalkan Yesus. Pelajaran di sini sebenarnya ini adalah peristiwa yang pertama yang mendahului perumpamaan tadi. Saya percaya orang muda ini adalah orang yang terdahulu. Dia adalah orang Yahudi, dia adalah orang yang kaya, seorang pemimpin, dan dia hafal hukum Taurat. Bukan cuma hafal, ya, tapi dia melakukannya. Karena aku sudah melakukan semuanya itu. Ini adalah orang yang hebat, betul? Orang yang terdahulu. Tapi Tuhan challenge dia, kalau mau sempurna jual. Ternyata sekalipun dia sudah menjadi yang terdahulu, dia melakukan dan hafal semua firman, masih ada sesuatu yang belum benar dalam dirinya. Apa itu? Ada sesuatu dalam hidupnya yang lebih dia idolakan, yang lebih dia sembah daripada Tuhan. Itu sebabnya dia meninggalkan Yesus, kata-katanya begitu ya. Saudara-saudaraku, peristiwa pertama ini adalah soal kerajaan surga. Orang yang pertama hidupnya saleh, ternyata di ujungnya dia itu bukan menyembah Tuhan, lebih menyembah hartanya daripada Tuhan. Dan saya pikir kita harus bertanya kepada diri kita, waspada kepada diri kita. Apakah ada hal
ataupun apapun dalam hidup kita yang ternyata lebih kita idolakan. Idolatry itu adalah bahasa Inggris dari berhala. Asal katanya adalah idol, idola. Ya, apa yang kita idolakan? Bisa saja keluarga kita idolakan. Ketika kita terpentok dengan urusan keluarga, kita tidak mau melakukan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Sama seperti dengan orang ini. Hartanya mau diambil, lalu dia meninggalkan Yesus. Atau kesenangan diri sendiri, atau hobi, atau pekerjaan. Keluarga, urusan, bahkan pelayanan. Saya pelayanan oke, bukan bahkan pelayanan. Pelayanan oke, tapi sepanjang tidak mengganggu kesenangan saya. Karena kesenangan saya, sebenarnya saudara tanpa sadar sudah mengatakan, kesenangan saya itu Tuhan saya. Tuhan Yesus itu ternyata bukan Tuhan saya. Hobi saya itu adalah Tuhan saya. Inilah yang terjadi pada anak muda ini. Dia tanya tentang kerajaan surga, ternyata dalam hidupnya ada yang lebih dia berhalakan, dia idolakan. Begitupun di dalam ibadah sebenarnya. Kadang-kadang kita mau beribadah bukan soal Tuhan, bukan soal menyembah Tuhan. Tapi bagaimana yang ibadahnya, pembicaranya sesuai dengan kesenangan hati saya. Saya mau ke gereja kalau saya puas pulang dari gereja. Kalau pembicaranya sesuai dengan saya. Betul? Itu sebabnya gereja yang besar kadang-kadang itu ramai. Kenapa? Karena lucu. Ya, lebih banyak orang berbicara tentang dengan jokes-jokes daripada firman ini. Firman ini kalah. Dan gereja seperti itu biasanya banyak. Tapi beda dengan abang saya itu lucu tapi ininya pengajarannya deep. Itu kelebihannya dia. Sayang dia udah dipanggil Tuhan gitu. Tapi saya ngelihat sekarang di TikTok, semuanya sini sudah TikTok. Ada yang belum pernah punya TikTok? Oh ada ya? Ya, tenang aja, semua akan TikTok pada waktunya. Ya, di situ saya lihat bahwa ini lucu nih pendeta. Atau nggak lucu tapi ya motivasional aja. Injil kurang diberitakan. Saudara, hati-hati sekarang ada yang namanya kekristenan progresif. Ada yang sudah dengar? Kristen progresif. Pak Song, tahu. Saudara-saudara, progresif itu apa? Saya kasih tahu intinya aja. Wah, orang saudara tahu tokohnya nih. Tokohnya ya kekinian, anak-anak muda sekarang seneng. Sama seperti anak muda sekarang seneng ke ibadah-ibadah yang gue banget. Joget semua apa gitu ya. Sama pendeta ini pasti fans. Saya nggak mau sebut namanya. Orangnya cakep, orang Chinese, ya, terus gondrong, kemudian bertato banyak. Wah, tato itu kan, tapi kan tato sekarang dibuat. Kemarin saya pelayanan di GRI Bersorak, gembalanya itu Pak Darlan, itu penjahat, yang benar-benar penjahat dulunya. Ya, penjahatnya nggak tanggung-tanggung, ilmu hitam dan bunuh orang. Tapi Tuhan panggil dia. Tapi dia dan teman-temannya itu bertato juga. Cuman tatonya beda. Tatonya itu nonjol semua. Itu baru benar-benar tato. Karena saya nggak tahu di penjara mungkin begitu ya. Beda dengan tato art gitu ya. Pendeta-pendeta sekarang begitu dia nengok sini tato. Sini. Ya. Ya saya tidak menganggap itu dosa atau bagaimana. Tapi saya nggak mau kalau saya gitu ya. Nah saudara-saudaraku, dia mengatakan begini. Saya kok nggak yakin ya. Kalau Allah yang begitu besar itu, ya, melihat orang baik tidak masuk surga karena dia tidak percaya pada Yesus. Dengan perkataan lain, sebagai seorang pemimpin Kristen dia mengatakan bahwa Yesus itu bukan juru selamat, perbuatan baik. Kedua, dia bilang Alkitab ini bukan firman Allah. Kita sebagai orang-orang ortodoks, ya, saya bilang bukan gereja ortodoks, tapi orang-orang yang ortodoks, yang reform, percaya bahwa Alkitab ini doktrin yang namanya inerrance and sufficiency, artinya Alkitab ini tidak pernah salah, amin. Dan Alkitab ini cukup. Tapi menurut dia enggak, kan di dalamnya banyak tabrakan-tabrakan.
Ya, saudara cari sendiri nanti. Dan ini bahaya, orang yang seperti ini yang disenangi, terutama sama anak-anak muda. Wah itu gue banget, musiknya keren. Tapi nggak lebih keren dari musik kita tadi sih. Haleluya ya, kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, jadi saudaraku hati-hati, ini sekarang lagi viral nih. Ya, kekristenan progresif namanya. Ya, pendetanya itu wah oke banget, kalau khotbah nggak pernah pakai jas, apalagi pakai jubah kayak gini. Enak juga sih, gerah nih soalnya gitu ya. Nah, mereka selalu pakai kaos. Soalnya kalau pakai dasi kan nggak kelihatan tatonya di sini. Ya. Jadi saudaraku hati-hati, hati-hati kita dengan anak-anak kita juga. Ya. Karena memang Tuhan sudah menubuatkan di dalam 2 Timotius 4 ayat 3 sampai 4. Boleh buka sebentar, mohon. 2 Timotius bukan menubuatkan, sudah mengingatkan di dalam 2 Timotius 3 ayat 4. 2 Timotius 4 ayat 3 dan 4. Saya berharap lebih cepat dari saya. Karena akan datang waktunya, mungkin waktunya sekarang, orang tidak dapat lagi menerima ajaran yang sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Berikut, mereka akan memalingkan telinganya kepada kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Jadi ini adalah sesuatu yang sudah dikasih tahu. Jadi saudara-saudaraku, sekali lagi, hati-hati dengan kekristenan progresif, hati-hati dengan idola dalam hidup kita. Siapa yang kita idolakan? Ya. Jangan sampai kita yang sudah kecil, sudah Kristen dari kecil, ya, lalu kita kalah dengan orang yang baru Kristen yang belakangan. Elis umur berapa jadi orang Kristen? Udah berapa tahun? 23 tahun, udah lama juga ya. Hati-hati kamu. Kamu kan lebih belakang dari saya ya. Ya, kamu yang terakhir, saya yang duluan. Tapi sekarang kamu jangan sampai yang terakhir sama orang-orang yang baru bertobat sekarang. Ya, jadi kita harus waspada, saudara. Itu peristiwa pertama. Lalu peristiwa kedua, setelah Tuhan Yesus bilang begitu, Tuhan Yesus bilang gini, kan dia lagi bilang sama murid-muridnya nih. Terus si anak muda itu udah pergi, terus dia bilang, betapa susahnya orang kaya itu masuk ke dalam kerajaan surga. Lebih mudah unta masuk ke lubang jarum daripada orang kaya masuk ke surga. Wah, murid-muridnya kaget. Dia mandang itu orang udah jauh. Terus, kalau gitu siapa yang masuk surga Tuhan? Dia bilang gitu. Tetapi Tuhan jawab apa? Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Apa yang tidak mungkin bagi manusia, itu mungkin bagi Allah. Lalu Petrus bilang, oh kalau begitu Tuhan, gini. Ya, di ayat di ayat 27 ya, ayat 19 dia bilang gini, Tuhan kami ini kan beda ya, dia bilang gitu. Saya ini udah meninggalkan segala sesuatunya loh sama teman yang 12 ini untuk mengikut engkau. Orang itu kan gak mau meninggalkan hartanya mengikut engkau, tapi kamu tahu kan saya meninggalkan perahu saya, jala saya, ya, si Matius meninggalkan profesinya dan lain sebagainya ngikut kamu. Kalau gitu apa upah saya Tuhan? Dia nanya. Lalu Tuhan jawab, itu dibilang, Tuhan jawab di ayat 19, di pasal 19 ayat 28 dikatakan, aku berkata kepadamu sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, artinya pada waktu anak manusia datang bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut aku akan duduk juga di atas 12 tahta yang untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Lalu ayat 29 dikatakan, dan setiap orang termasuk saudara dan saya yang meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki, saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak dan ladangnya, termasuk di ayat paralelnya ada istri, di sini tidak ada istri, ya, akan menerima kembali berapa? 100 kali lipat, 2. Yang ketiga upahnya dikatakan apa? Dan memperoleh hidup yang kekal. Jadi Tuhan Yesus bilang tenang aja terus, tenang aja Pet. Ya, pokoknya nanti kalau saya datang kembali, kamu akan bertahta sama saya,
ya, dan kita mengadili 12 suku Israel. Dan itu yang berlaku buat kita semua. Pada saat Yesus datang nanti, kita akan bersama-sama dengan Yesus di dalam tahtanya. Amin. Itu adalah sesuatu upah yang luar biasa. Yang kedua, kamu gak usah takut kehilangan apa-apa, karena aku ganti 100 kali lipat. Dan ketiga yang terpenting dikatakan ada apa? Hidup yang kekal. Tetapi terus Yesus mengatakan bahwa tetapi banyak orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi terdahulu. Saudara-saudaraku, yang pertama tadi yang harus kita waspadai adalah soal siapa yang kita sembah dalam hidup. Itu poin yang pertama ya dari cerita tadi. Benar nggak engkau menyembah Tuhan? Ya. Atau ada yang lebih penting dalam hidupmu, sehingga engkau bisa meninggalkan Tuhan pada satu situasi di mana saya lebih mengidolakan ini. Yang kedua adalah soal kesombongan. Dan mungkin dua hal ini yang bisa menyebabkan orang yang terdahulu menjadi yang terakhir, ya, yang terakhir menjadi yang terdahulu. Ya. Jangan pernah, ini bahasa Inggrisnya namanya self-entitlement. Kita merasa layak. Saya ini pendeta, ya, saya ini pengikutnya banyak. Kalau saya khotbah, 3.000 orang. Semua orang diberkati. Dalam tanda kutip artinya terbahak-bahak. Saya merasa saya layak mendapatkan upah dari Tuhan, entitlement. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, "Hei Petrus, kamu pasti dapat upah. Tapi ingat," Tuhan Yesus katanya, "yang terdahulu akan menjadi yang terakhir, dan yang terakhir menjadi terdahulu." Nah, tapi Tuhan kasih tahu upahnya adalah kita akan bertahta bersama Yesus, satu. Kedua, akan diganti, kerugian kita akan diganti. Asal kita jangan mikir rugi. Kalau kita mikir rugi, mungkin gak akan diganti. Tulus aja melayani Tuhan. Jangan hitung-hitungan taman Tuhan. Ya, seperti pekerja yang terakhir tadi, yang pertama tadi yang datang jam 1. Dia kan hitung-hitungan kan sama Tuhan. Padahal kasih karunia udah jelas, udah ada perjanjian. 1 dinar per hari, sehari. Tapi kenapa dia tiba-tiba minta lebih? Karena dia sirik. Jadi hati-hati saudaraku dengan cemburuan. Cemburu itu atau sirik itu kalau bisa lebih parah akan menjadi dengki. Dengki ini nanti bisa menjadi kita apa? Tidak pernah mengucap syukur. Akhirnya kita malah menuntut. Padahal anugerah Tuhan itu luar biasa. Bukan karena Tuhan berhutang sama kita. Tuhan tidak pernah berhutang dengan kita. Jadi pelajaran yang kedua adalah jangan pernah merasa dirimu layak. Entitlement, jangan. Tetapi lakukanlah segala sesuatu pelayananmu itu dengan penuh ucapan syukur dari Tuhan. Bahwa engkau ini menganggur, engkau ini gak ada kerjaan. Tapi engkau dipanggil untuk mengerjakan kebun anggur, pelayanan Tuhan. Pelayanan tidak harus menjadi pelayan di gereja atau pelayan, tetapi dalam hidupmu engkau juga diminta untuk melayani. Jadi saudara-saudaraku, kita perlu waspada, ya, kita perlu mengingat kembali, jangan sampai kita menjadi yang terkemudian. Jangan sampai orang lain yang belakangan, tapi ternyata di mata Tuhan mendapatkan perhargaan yang pertama. Itu sebabnya Tuhan bilang, kamu bagiin ini duit 1 dinar seorang, tapi jangan mulai dari yang awal ya. Mulai dari yang terakhir. Yang kerjanya cuma 1 jam. Kita tidak perlu iri hati dan cemburu dengan orang yang diberkati Tuhan. Tadi dalam kata pembukanya, Ibu Lina. Tetapi biarlah kita menjalani pelayanan kita dengan penuh ucapan syukur. Jadi intinya saudara-saudaraku, jangan pertama ada ilah lain dalam hidupmu, idol lain sampai engkau harus meninggalkan Yesus. Yang kedua, jangan pernah engkau merasa layak untuk diberkati. Tuhan tidak pernah berhutang buat sama saudara. Yang ketiga, jangan pernah bernegosiasi sama Tuhan. Jangan mengatakan, Tuhan engkau tidak adil. Saudara tahu nggak kalau Tuhan mau adil apa yang akan dia lakukan? Betul loh, masuk neraka. Itu yang paling adil, betul?
Orang kita semua ini berdosa. Tetapi dia bukan hanya adil, dia kasih. Sehingga Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga, ya, amin saudara-saudaraku. Jadi salib ini melambangkan keadilan Tuhan, tapi juga kasih Tuhan. Kenapa keadilan Tuhan? Karena kita nih orang-orang yang berdosa harus dihukum, betul? Ya. Tetapi hukuman itu ditimpakan ke atas anak domba Allah. Sehingga murka Allah sudah ditimpakan kepada dia sehingga kita tidak menanggung lagi hukuman. Amin. Haleluya. Itu hanya adalah karena anugerah. Tetapi ini juga melambangkan kasih. Jadi saudara-saudaraku, kekristenan progresif itu tidak utuh memahami karakternya Allah. Allah itu kasih, benar. Ya. Tetapi kita tidak usah berpikir ya, misalnya Mahatma Gandhi itu adalah bukan orang Kristen, tetapi itu adalah orang yang paling baik. Lebih baik dari saudara dan saya. Tapi how come dia tidak bisa menikmati surga karena dia kenal Yesus? Tidak kenal Yesus. Tapi itu firman Tuhan. Ulangan 29 ayat 29 katakan, apa yang disingkapkan oleh Tuhan, terima itu. Tetapi apa yang tidak disingkapkan oleh Tuhan, ya sudah gak usah dipikirin. Gak usah berpikir saudara jauh-jauh. Jangan saudara gak enakan, toleransi. Dia tuh ngomongnya sama Habib yang terkenal itu juga, Habib Jafar ya. Habib Jafar gitu ya, dia ngobrol gitu ya. Cuman aduh pengajarannya menyimpang banget. Dan saya takut dengan anak-anak muda kita. Hati-hati bergereja yang pengajarannya gak jelas. Belum kita selesai dengar tentang seorang pendeta besar yang tidak lagi mempercayai Yesus sebagai Allah. Dia menganggap Yesus itu di bawah Allah. Sekarang udah timbul lagi kekristenan progresif. Dan sebenarnya ini semua menandakan ini adalah zaman-zaman akhir. Tinggal waktu yang 1 jam itu. 1 jam itu adalah waktu yang terakhir saudara-saudaraku. Ya, karena jam 6 udah tutup hari, ya kan? Habis itu selesai. Saya bisa menggambarkan ini adalah waktu yang 1 jam ini. Berarti 1 jam ini harus dimanfaatkan benar-benar oleh iblis. Sehingga dia benar-benar bekerja keras, berpikir bagaimana untuk membinasakan, menyesatkan orang Kristen. Amin. Dan memang saudara-saudaraku, iblis yang di gereja itu pangkatnya jenderal, betul ya? Kalau yang di diskotik, di karaoke yang menjadi kumpulan narkoba, itu mah kelas corok ya, udah jelas tempat jahat. Tapi justru yang jenderal-jenderalnya ini bintang 3 nih bekerja dalam gereja, bekerja keras sekarang untuk menyesatkan orang. Sekarang lagi viral tuh ya, yang Kristen progresif. Jadi saudara hati-hati. Biarlah kita menyadari bahwa kita ini adalah orang yang diselamatkan semata-mata karena kasih karunia, bukan karena perbuatan kita. Tapi harus diterima oleh iman. Ya. Sehingga jangan sampai pada satu saat kita menjadi yang terakhir. Lalu Paulus katakan di dalam Korintus, ya diselamatkan sih, akhirnya diselamatkan, tetapi seperti diangkat dari api. Biarlah kita selalu setia, selalu bersyukur kepada Tuhan, tidak pernah Tuhan. Kalau ada orang yang belakangan ternyata lebih diberkati Tuhan, bisa nggak saudara bersyukur? Saudara harus bersyukur. Bahkan dia tadinya nggak tahu nanti sama-sama sama kita nggak nanti pada Yesus datang. Tapi ternyata dia menjadi keluarga kita. Jadi nama Tuhan Yesus datang, nanti kita akan sama-sama bersama dia. Yang tadinya kita pikir dia bukan jadi kelompok kita. Bersyukur nggak? Bersyukur. Saudara-saudaraku, biarlah kita merenungkan firman Tuhan ini sambil memeriksa diri. Sebagai orang percaya diselamatkan hanya oleh kasih karunia Allah. Only by His grace. Jangan pernah kita menganggap bahwa karena perbuatan kita, tetapi biarlah kita selalu mengucap syukur. Amin. Saya undang untuk para pemusik untuk maju ke depan. Kita akan masuk perjamuan kudus, tapi sebelumnya mari kita meresponi firman Tuhan
dengan menyanyikan sebuah lagu. Boleh ditampilkan lagunya. Sambil kita memberi respons kepada Tuhan atas firman yang Dia sampaikan kepada kita. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Saudara-saudariku, perjamuan kudus ini diberikan kepada kita yang sudah menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Saudaraku, inilah pesta sukacita dari umat Allah. Orang-orang akan datang dari timur, dari barat, dari utara, dari selatan, dan duduk bersama-sama di dalam kerajaan Allah. Ketika Tuhan kita Yesus Kristus telah bangkit, Ia duduk makan bersama dengan murid-muridnya. Ia mengambil roti, Dia mengucapkan berkat, memecah-mecahkan, lalu memberikan kepada murid-muridnya. Lalu mata mereka terbuka dan mereka mengenali siapa Dia. Dia adalah Yesus. Saudaraku, ini adalah perjamuan Tuhan. Juru Selamat kita mengundang mereka yang percaya kepadanya untuk menikmati perjamuan yang telah Dia persiapkan. Betapa malam Engkau Tuhan. Saya undang pelayan. Pencipta segala yang ada, dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang
Tuhan Yesus sudah hadir di hadapan saudara dan dia berkata, "Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan ini adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Dia juga berkata, "Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa." Apakah ada di antara kita yang belum mendapatkan hosti dan anggur? Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Pada malam Yesus diserahkan, besoknya dia akan diserahkan. Yesus mengambil roti, mengucapkan berkat dan memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, inilah tubuhku." Roti siapa? Mari kita angkat roti yang adalah tubuh Kristus. Dan sebelum kita memakannya, saya meminta Diakon Ago untuk berdoa. Terima kasih Tuhan, kami beri hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sebelum kami terima berkat keselamatan ini daripadamu, kami mohon ampunan atas segala dosa, agar kami yang jauh dari layak ini dapat menerima roti hidup yang turun dari surga, yang sudah berkorban bagi kami di atas kayu salib dan memberi hidup kepada dunia. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara percaya ini adalah tubuh Kristus? Amin. Karena iman dan kepercayaanmu pada tubuh Kristus, makanlah dengan penuh ucapan syukur. Makanlah sambil mengingat bahwa tubuh Kristus yang diserahkan telah dipecah-pecahkan bagi saudara dan saya. Makanlah. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, dan ia berkata, "Inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang. Ambillah." Ambillah. Mari kita angkat cawan anggur yang adalah darah Kristus, dan sebelum kita meminumnya, saya minta Diakon Jun untuk berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk darah-Mu yang tercurah di dalam tubuh kami, di dalam hidup kami. Bapa, dalam nama Yesus, kami angkat darah ini Tuhan, untuk menghapus dosa kami, yang oleh firman Allah sudah menghapus dosa kami dan menyembuhkan kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku, firman Tuhan berkata, bilur-bilur Tuhan akan menyembuhkan kita. Yang pertama penyakit rohani, yaitu dosa. Tapi dia berkuasa untuk menyembuhkan sakit penyakitmu. Oleh karenanya, kalau ada bagian tubuh saudara yang sakit, taruh tangan kiri saudara pada bagian yang sakit, atau kalau tidak terjangkau boleh di dada saudara. Saudara percaya ini adalah darah Kristus? Percaya hari ini engkau menerima mujizat? Karena iman dan kepercayaanmu pada Yesus Kristus dan darahnya, maka minumlah dengan penuh ucapan syukur. Minumlah sambil mengingat darah Kristus telah dicurahkan untuk pengampunan dosa kita. Di luar darah Kristus tidak ada pengampunan dosa. Minumlah dengan penuh ucapan syukur. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Amin. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan di tempat maha tinggi, di tempat maha tinggi. Kau Raja,
lagi nyanyikan seluruh bumi. Seluruh bumi penuh kemuliaan-Mu. Jadi sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan kita, Yesus Kristus, Anak Domba Allah.